Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Setelah 3 bulan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, seorang tersangka pengedar sabu-sabu jaringan internasional di Indragiri Hilir dibekuk polisi. Lonjakan penumpang kapal mulai terjadi sejak 1 pekan terakhir di Pelabuhan Tembilahan Indragiri Hilir. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan berlangsung hingga tahun baru 2026. Penyelamatan gajah di Riau ditingkatkan untuk menjaga kelestarian. Gajah usia 1 hingga 5 tahun akan diberi perhatian khusus agar terhindar dari virus Elephant Endotheliotrophic Herpes Virus atau EEHV. Lonjakan penumpang kapal mulai terjadi sejak 1 pekan terakhir di Pelabuhan Tembilahan Indragiri Hilir Riau. Lonjakan penumpang karena libur sekolah dan Nataru diperkirakan puncak peningkatan penumpang terjadi selama seminggu ke depan. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Tembilahan meningkatkan pengamanan. Petugas pelabuhan juga telah berkoordinasi dengan operator kapal agar menyiapkan armada cadangan bila penumpang membludak saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pelayanan dan pengamanan pelabuhan juga ditingkatkan dengan mendirikan posko Nataru di sekitar pelabuhan. Setiap penumpang diperiksa kelengkapan tiket dan barang bawaan agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan. Kepala KSOP kelas 4 Tembilahan mengatakan, pengawasan dilakukan mulai dari kelayakan armada dan kesehatan awak kapal. Persiapan kita sudah maksimal ya. Tema kita memang mengangkat tema hadirkan kebaikan, kuatkan harapan untuk tema Nataru kita kali ini. Dan kekuatan personil dari kami, KSOP Tembilahan sekitar 32 orang. Kemudian ada 10 instansi yang terlibat juga. Dan terdapat potensi SAR yang juga terlibat dari pihak keamanan dan kepolisian juga ada di sini, sehingga sampai saat ini Nataru masih berjalan dengan baik. Perkiraan lonjakan penumpang? Perkiraan lonjakan penumpang untuk kedatangan ini sekitar 5% itu mungkin di sekitar tanggal 26. Nah, arus mudik ke sini, kemudian arus baliknya itu perkiraan sekitar di tanggal menjelang masuk anak sekolah, mungkin sekitar tanggal 3 dan 4. Operator kapal dan penumpang diimbau supaya mematuhi aturan pelayaran dan untuk keselamatan. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, jumlah penumpang meningkat di Terminal Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Tujuan Sumatera Utara masih mendominasi, meski masih terdampak bencana alam. Puncak peningkatan penumpang terjadi sejak tanggal 23 Desember kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 2.677 orang. Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah penumpang pada tahun 2025 sedikit menurun akibat bencana alam yang melanda 3 provinsi tetangga di Riau, yaitu Sumbar, Sumut, dan Aceh. Pihak terminal meningkatkan pengecekan kelayakan bus serta pemeriksaan kesehatan sopir untuk menghindari kecelakaan. Selama libur Nataru, penumpang bus diimbau untuk selalu waspada dan tetap membeli tiket serta naik dan turun di terminal guna keamanan dan kenyamanan. Ke Pulau Jawa, ada ke Sumatera Utara, ada juga yang AKDP-nya Pekanbaru Dumai gitu Pak. Paling banyak Pak untuk jelang libur Nataru ini kemana nih Pak penumpang? Kemarin kita coba baru ke Pulau Jawa Pak yang ramai. Bisa 5 mobil 1 hari. Sampai 1 hari ya. Berapa persen peningkatannya Pak dari TAM sendiri Pak? Ada 50% Pak. Dibanding hari-hari biasa Iya, Pak ya? Biasa. Biasanya kita 2 1 hari kan, sekarang bisa 5 gitu. Itu berapa banyak penumpangnya berarti Pak? Berarti kita 30 kali 5 2
150 ya Pak ya? 150 orang. 150 orang ya Pak. Kami sampaikan dari data yang kami dapati tadi, bahwasanya itu di tanggal 23 kemarin itu kita prediksi itu puncaknya, karena total berangkatan itu sudah mencapai 2.677 orang. Itu artinya kita lihat hari ini karena hari terakhir kan besok dan Natal. Memang kalau kita kelihatan dari tahun kemarin ada penurunan ya pasca bencana alam kemarin, baik di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Seperti itu. Oke, ada berapa persen penurunannya Pak? Tidak begitu jauh lah, cuma memang karena kayak Sibolga itu aja yang lebih parah kan, tapi kalau Sumatera Utara dan Siantar dan lain-lain itu berjalan lancar. Lonjakan penumpang arus mudik dan arus balik diperkirakan berlangsung hingga Minggu 4 Januari 2026. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, jalan lintas Riau-Sumbar masih lancar di Kampar Riau. Meski mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, namun jalan lintas masih berjalan lancar. Dibanding tahun lalu, terjadi penurunan volume kendaraan dari Riau ke Sumatera Barat karena penanganan bencana alam banjir dan longsor masih berlangsung. Sejumlah ruas jalan yang masih terputus di Sumatera Barat menjadi salah satu penyebab penurunan volume kendaraan. Pengendara diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena musim hujan dan sejumlah titik jalan Riau-Sumbar rawan longsor. Sementara arus kendaraan dari Kampar, Rokan Hulu menuju Sumatera Utara juga masih lancar. Polisi telah menyiapkan posko pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di sejumlah titik untuk meningkatkan pelayanan bagi pengendara. Melaporkan dari Pospam Simpang TB Kecamatan Tadun bahwa situasi gang servis Lantas terdapat dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk situasi Kamtipmas masih terdapat dalam keadaan aman dan terkendali. Apabila ada kejadian menonjol akan segera kita laporkan. Posko pengamanan libur Nataru dapat digunakan pengendara untuk istirahat dan memeriksa kondisi kendaraan untuk meningkatkan keselamatan dalam perjalanan. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.